Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu lagi dengan sahabat-sahabat Maton TV. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak informasi di dunia maya tanpa filter diri, terutama bagi generasi muda saat ini. Sejatinya, generasi muda merupakan penerus bangsa yang harus kita bina agar menjadi insan yang cinta tanah air dan cinta perdamaian yang mampu membangun bangsa dan negara. Namun, apa jadinya jika generasi muda di era kebebasan informasi ini tidak kita awasi dan kebablasan? Seperti kasus yang sedang viral dan sangat mencengangkan jagat media, yaitu pembunuhan terhadap bocah berumur 11 tahun yang dilakukan oleh anak usia SMP dan SMA, dengan motif ingin menjual organ dalam korban karena tergiur dengan harga yang fantastis pada situs jual beli organ di browser luar negeri. Teman-teman, bisa bayangkan, hanya diberi kebebasan menggunakan teknologi smartphone atau komputer, anak di bawah umur mampu dan mudah mengakses browser luar negeri yang bisa dibilang tidak terikat dengan aturan-aturan yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Padahal, di usia dini, seorang anak terbilang belum mampu mengontrol diri atau membedakan secara jelas mana yang baik maupun buruk. Pengambilan keputusan yang belum bijaksana dan apa akibat dari yang dilakukan, sehingga ketika mereka mengakses informasi, justru yang dilakukan bukanlah mendatangkan kebermanfaatan, melainkan bencana bagi orang lain maupun lingkungan. Dari kerentanan yang cukup tinggi tersebut, selain rentan terpengaruh pemikiran psikopat, pornografi, anarkis, LGBT maupun liberalisme dan lain-lain, generasi muda juga sangat mudah terpengaruh pemahaman-pemahaman radikal. Makanya, generasi muda seringkali menjadi sasaran empuk bagi ideolog-ideolog yang berencana ingin menghancurkan keutuhan NKRI dan berperilaku impulsif demi menciptakan kekacauan. Karena sangat memungkinkan juga anak-anak kita dicekoki paham-paham radikalisme yang mengarah ke terorisme dan bersedia menjadi pengantin bom suatu hari nanti. Ibarat contoh kasus pembunuhan yang menyasar anak di bawah umur saja bisa dilakukan dengan sadisnya. Padahal motifnya hanya materi. Apalagi jika motivasinya berbasis ideologi, maka akan lebih militan lagi dan lebih nekat lagi, tanpa mengetahui efek domino dari apa yang ia kerjakan terhadap orang lain. Seperti musibah yang pernah terjadi di Medan yang cukup terkenal, yaitu aksi pengeboman dan penusukan di gereja Katolik. Pelakunya merupakan anak muda berusia 17 tahun berinisial IAH yang terradikalisasi lewat internet di warnet milik kakaknya. Ia terbrainwash ideolog radikal untuk mendukung negeri khilafah atau ISIS agar ia bisa mengikuti idolanya, yaitu Abu Bakar al-Baghdadi, dan mati syahid sebagai pejuang. IAH mengaku bahwa mempelajari perakitan bom didapatkan semuanya melalui internet. Padahal anak ini tidak terafiliasi atau bertemu dengan jaringan manapun, tidak melalui pengajian maupun dari keluarga. Bahkan keluarganya pun berlatar sebagai pengacara dan PNS. Anda bisa bayangkan, kok bisa pemahaman yang seperti itu bisa merasuki anak muda hingga mampu melakukan perilaku impulsif yang dapat mengorbankan banyak nyawa dan kerugian materi. Dikatakan dalam beberapa jurnal bahwa perilaku radikal itu hampir seluruhnya berawal dari pemahaman intoleran. Nah, saat ini sebetulnya peredaran narasi paham radikal masih banyak melalui website-website yang menanamkan pemahaman intoleran, eksklusif, dan mendorong sikap impulsif bagi pembaca di media. Kita tidak boleh menutup mata akan hal tersebut dan turut serta mengawasi orang-orang terdekat kita akan bahaya dan ancaman penyebaran paham radikal di media seperti ini. Di lain sisi, kita juga harus memahami bahwa generasi muda bisa saja lebih cerdik daripada kita, para orang tua, dalam hal teknologi meskipun sudah kita awasi ketat. Sehingga, kami sangat menyarankan pembentukan pertahanan diri dan filter mandiri akan bermedia sosial harus kita gencarkan. Kebebasan informasi bagi kalangan generasi muda perlu diimbangi dengan bekal kompetensi literasi digital
yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memahami dan menggunakan informasi yang diakses melalui perangkat komputer. Selain hal di atas, bisa didapatkan dalam pendidikan sekolah. Seharusnya, lingkungan terdekat juga harus mampu mengakomodir hal tersebut, yang tak lain adalah keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak. Keluarga, khususnya seorang ayah dan ibu, harus mampu membentuk akhlak anak sedari usia dini. Seperti yang pernah dilansir jurnal oleh Luciana Uche, salah satu dosen di Universitas Islam Negeri berjudul The Golden Age, Masa Efektif Merancang Kualitas Anak, bahwa periode The Golden Age untuk membentuk kualitas anak yaitu pada 6 tahun pertama, terhitung semenjak berusia janin. Untuk itu dibutuhkan orang tua yang benar-benar berupaya memanfaatkan 6 tahun pertama tersebut untuk mendidik anak-anak secara optimal. Maka dari itu teman-teman Maton TV, mari kita jaga anak-anak atau generasi muda bangsa ini dengan lebih memperhatikan perkembangan mereka, terutama dalam kebebasan bermedia sosial dan akses informasi, agar mereka tidak salah parkir. Jangan-jangan website yang ia masuki justru website-website yang bernarasikan mendorong orang untuk berperilaku impulsif dan radikal, seperti pembunuhan berencana maupun terorisme. Karena menjaga generasi muda adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab hanya seorang saja. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, agama, bangsa, dan negeri yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.